Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan untuk pertemuan pertama dari mata kuliah Penelitian Sistem Farmasi, di mana yang akan kita bahas itu mengenai penelitian. Oke, penelitian di sini merupakan suatu proses ya, mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama, dengan menggunakan sebuah metode ilmiah dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Jadi di sini ada kenapa dikatakan memerlukan waktu yang lama, biasanya ada tahapan ya atau proses-proses yang harus dilalui sehingga mencapai sebuah kesimpulan untuk menjawab dari sebuah permasalahan tersebut ya. Di sini penelitian atau riset yang baik adalah penelitian yang benar. Oke. Sebuah penelitian kemungkinan ya bisa menghasilkan suatu hasil yang salah ya. Mengapa bisa begitu? Kemungkinan bisa terjadi karena metode yang diterapkan adalah salah ya. Seharusnya menggunakan metode A tapi menggunakan metode B. Oleh karena itu, hasil akhirnya kemungkinan bisa saja salah gitu. Boleh nggak kayak gitu? Bisa saja terjadi ya, boleh saja ya. Tapi oleh karena itu setiap melakukan penelitian ya, usahakan kita mencari referensi terlebih dahulu sehingga pada saat nanti penerapannya ya, proses dalam penelitian tersebut kita sudah tahu kalau kita harus menggunakan metode apa yang cocok gitu ya. Jadi tidak pada hasil akhirnya kita bisa mendapatkan jawaban yang benar, hasil kesimpulan yang benar. Jadi tidak membuang waktu kita pada saat melakukan proses penelitian tersebut ya. Oke, sebuah penelitian ya mungkin bisa saja salah ya hasil akhirnya karena metode yang salah. Tapi yang paling terpenting adalah kita tidak boleh memanipulasi data. Ya, itu hukumnya haram. Ya, kita boleh mendapatkan hasil, bukan boleh. Kita bisa saja mendapatkan hasil yang salah, tapi kita tidak boleh menggunakan data yang dimanipulasi. Oke, kemudian penelitian di sini dapat dikatakan baik bila penelitian dapat menghasilkan kesimpulan melalui prosedur yang sistematis dengan mempergunakan pembuktian yang meyakinkan. Oleh karena itu tadi untuk mendapatkan hasil yang baik, ya hasil yang sesuai kita menggunakan metode yang sesuai pula. Oke, pemilihan isu penelitian. Isu yang dipilih harus relevan. Di sini artinya adalah isu yang sedang terjadi di fenomena. Oke, ya saat yang lagi viral sekarang ini apa nih? Nah, kemungkinan yang lagi viral tersebut kita bisa jadikan sebagai penelitian. Ya, isu yang sedang hangat dibicarakan itu juga bisa dijadikan sebagai penelitian. Kemudian isu yang sesuai dengan bidang yang akan diteliti. Misalkan kalian adalah jurusan sistem informasi, maka penelitian yang kalian lakukan adalah berhubungan dengan bidang sistem informasi. Ya, jadi kalian paham. Terus yang keempat ya, sesuai dengan yang diinginkan oleh pemakai hasil penelitian. Nah, kalau di sini kita lihat kita membuat penelitian berarti berdasarkan permintaan ya. Kita melakukan analisa terlebih dahulu, analisa kebutuhan. Apa sih yang dibutuhkan oleh pemakai? Gitu. Kalau misalkan pemakai butuhnya A, B, C, D, E, maka kita tahapannya juga harus sesuai dengan keinginan si pemakai. Sehingga hasil akhirnya nanti bisa memuaskan pemakainya. Oke, latar belakang isu ya. Latar belakang isu di sini menunjukkan gejala atau simptomnya dari isu yang akan diteliti. Gejala di sini merupakan tanda-tanda terjadinya isu. Ya. Cerita sebuah konteks merupakan cerita mengenai latar belakang permasalahan terjadi yang akan diteliti. Nah, isu di sini dari riset dapat berupa apa? Permasalahan, ya. Nah, kita lihat sekarang yang lagi viral permasalahannya apa, gitu kan? Kalau misalnya terus kedua peluang dari sebuah masalah tersebut, ya, dari sebuah permasalahan tersebut kita bisa tidak mengambil peluang tersebut ya untuk mengangkatnya menjadi sebuah penelitian. Nah, fenomena yang akan dijelaskan kalau misalkan ada suatu kejadian, misalkan 1+1 ya, fenomena yang akan dijelaskan atau diuji. Nah, ini berhubungan kalau misalkan yang sudah terjadi, misalkan 1+1 sama dengan 2. Nah, kalian kenapa sih 1+1 sama dengan 2? Nah, kan kalian lakukan penelitian, gitu kan?
untuk menjawab kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2, kenapa nggak 1 tambah 1 sama dengan 3 atau 11 gitu kan ya. Nah, bisa tidak dijadikan sebuah penelitian? Bisa saja ya, selama ada, eee, faktor-faktor yang mendukung dalam penelitian tersebut ya. Kalian didukung oleh, eee, penelitian-penelitian gitu kan, dasar-dasar yang kuat gitu. Oke, perumusan masalah. Masalah di sini penelitian dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, misalkan dilihat dari sisi waktunya, biayanya, ya kemampuan si peneliti maupun kontribusi yang akan diberikan oleh penelitian tersebut bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, kemudian perumusan masalah di sini tujuannya untuk apa sih? Mencari sesuatu kerangka pemuasan akademis seseorang, ya. Jadi kita lihat di sini, ya. Terus memuaskan perhatian serta keinginan tahu seorang akan hal-hal yang baru. Oke. Oke, nah perumusan masalah biasanya seperti ini ya. Kita ada tahapannya. Kita mengidentifikasikan masalah tersebut ya. Ada masalah apa sih? Gitu kan. Dalam sebuah perusahaan, misalkan kalian mau meneliti sebuah perusahaan. Ya, kalian identifikasikan dulu permasalahannya. Kalau kalian sudah tahu, oh masalahnya seperti ini, ya. Terus kemudian kalian batasi. Misalkan kalian membuat sebuah sistem, ya sistem penjualan, misalkan gampangnya seperti itu ya. Misalkan kita identifikasikan masalah bahwa toko si A belum mempunyai sebuah website, ya, toko penjualan online. Nah, berarti kita sudah tahu identifikasikan masalah. Nah, pembatasan ruang lingkupnya. Nah, di sini kalau kalian membuat sebuah aplikasi tersebut, kalian batasi. Ya akan kalian bahas di sini apa? Misalkan kalau tadi membuat toko penjualan online ya, berbasis toko penjualan berbasis website atau online. Nah, kalian batasi apa saja yang akan dibahas. Misalkan di situ ada uh, penjualan, ya penerimaan barang, transaksi, laporan. Nah, semuanya di situ ada. Nah, berarti kalian sudah membatasi ruang lingkup tersebut. Penetapan research question, ya kalau di sini penetapan research question, berarti kita membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian identifikasi tujuan, ya kalau sudah dari identifikasi masalah, pembatasan ruang lingkup, penetapan research question, ya ini juga jika diperlukan ya, penetapan research question-nya jika diperlukan. Kalau misalkan kalian tidak memerlukan pertanyaan-pertanyaan, ya tidak apa gitu kan, ya dilewati saja, kita skip tahapan ini. Kemudian yang keempat, identifikasi tujuan. Kalau sudah tadi identifikasi masalah, pembatasan ruang lingkup, research question, nah berarti kita sudah bisa menentukan tujuan kita. Oh, berarti tujuan kita adalah membuat sebuah aplikasi penjualan berbasis online, misalkan seperti itu, ya. Nah, dari keempat dari perumusan masalah tersebut ya, biasanya ada statistika hipotesisnya, ya. Ya, dalam hipotesis itu ada statistika hipotesis, ada hypothetical statement, pernyataan ya, hipotesis. Nah, nanti kita akan bahas mengenai hipotesis selanjutnya di sini yang ya dalam merumuskan masalah itu ada beberapa cara. Yang pertama, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau research question yang berfokus pada dependent variable atau pada apa yang akan diteliti. Ya, jadi kita membuat pertanyaan sesuai dengan apa yang akan kita teliti. Kalau misalnya kita membuat penelitian tentang kualitas website, maka pertanyaan adalah berhubungan dengan website tersebut. Misalkan apakah user nyaman menggunakan website tersebut, apakah apa namanya dari kita lihat dari sisi keamanan untuk data-data pribadi kita apakah aman. Nah, itu berhubungan dengan penelitian kita ya, research question-nya seperti itu salah satunya. Kemudian rumusan hendaknya jelas dan padat ya, kalau misalnya kalau namanya rumusan masalah jangan bertele gitu kan ya, jangan melebar kemana-mana, kita harus fokus ya. Di sini juga rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Jadi ada data-data ya, data-data yang kita pakai untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian rumusan masalah dasar dalam membuat hipotesa ya. Oke, sini ada contoh perumusan masalah yang dibuat dalam bentuk research question.
Ya, proses bisnis. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah sebagai berikut. Proses bisnis apa saja yang perlu diperbaiki pada divisi CCS Operation Indosat dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan kegiatan layanannya. Satu yang kedua itu model proses bisnis pada fungsi customer interface management yang bagaimana yang sebaiknya diterapkan Indosat untuk meningkatkan SLA di divisi CCS Operation. Nah, berarti kita bisa mengambil kesimpulan ya, namanya research question pada perumusan masalah itu berarti diakhiri dengan tanda tanya. Mau seperti apa sih kan gitu ya? Seberapa besar peningkatannya? Itu perumusan masalah itu biasanya kita lihat dari identifikasi masalah yang tadi gitu. Jadi semuanya saling berkaitan. Pertama kita identifikasi masalah, ada perumusan masalah gitu. Jangan apa yang kita ciptakan pada identifikasi masalah itu terus tiba-tiba di perumusan masalahnya kita membahas apa? Nah, berarti kan tidak konsisten ya. Oke. Terdapat 4 langkah penting harus dilakukan dalam membahas suatu perumusan masalah, yaitu kita harus tentukan fokus penelitian terlebih dahulu. Ya, kita tentukan batasannya. Jangan sampai nanti kita nggak fokus, kita mau bahas tentang apa nih, gitu kan. Kalau analisa penjualan berarti kita bahas tentang penjualan. Jangan sampai kita bahas tentang yang lain-lainnya. Kalau kita membahas tentang kualitas sebuah website, ya sudah. Kita fokus kepada kualitas website-nya saja, gitu. Terus kedua, cari berbagai kemungkinan dan berbagai faktor yang ada kaitannya dengan fokus tersebut yang dalam hal ini dinamakan fokus ya. Nah, berarti nanti kita bagi lagi kalau dari fokus kita bagi lagi menjadi ke subfokus yang berhubungan tapi tetap berhubungan dengan perumusan masalah tersebut gitu. Terus yang ketiga, di antara faktor-faktor yang terkait, adakan pengkajian faktor mana yang paling menarik untuk yang ditelaah. Ya, kemudian ditetapkan faktor apa saja yang akan dipilih. Nah, setelah kita menentukan fokus penelitian, kita tentukan subfokus, kemudian kita lihat faktor-faktor apa saja sih yang terkait, ya, yang berhubungan dengan penelitian kita, gitu. Yang keempat, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Nah, kalau sudah kita lihat, nah kemudian kita lihat keterhubungannya, ya, kita lihat kaitannya, gitu. Nah, hipotesis penelitian, ya, hipotesis merupakan jawaban teoritis atau jawaban sementara. Jadi dugaan, ya, praduga kita terhadap perumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban empirik dengan dukungan data-data. Jadi yang namanya jawaban sementara kita baru menduga-duga, gitu kan ya. Belum merupakan jawaban. Nah, ini biasanya ada di bab 1 yang namanya hipotesis penelitian. Kita tentukan identifikasi masalah, terus kemudian ada perumusan masalah, kan? Kemudian ada hipotesis penelitian. Nah, hipotesis ada 3 macam, yaitu hipotesis penelitian merupakan hipotesa yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Ya. Nih, hipotesa operasional merupakan hipotesa yang dinyatakan dalam bentuk hipotesa 0, ya, H0, dan hipotesa H1. Ya, hipotesa 1. Nah, misalkan seperti ini. Kalau misalkan kita tentukan H0, misalkan tidak ada keterkaitan ya variabel A, B, C, D dengan kepuasan pelanggan. Misalkan seperti itu. Nah, hipotesa yang pertama, ada keterkaitan variabel A dengan kepuasan pelanggan. Ya. Terus kemudian hipotesa kedua, ada keterkaitan variabel dengan kepuasan pelanggan. Nah, itu seperti itu. Nah, sedangkan yang ketiga, hipotesa statistik merupakan hipotesa yang berupa angka-angka statistik yang sesuai dengan metode dan alat ukur yang dipilih oleh peneliti. Nah, ini berhubungan nanti biasanya dengan statistik ya. Nah, hipotesa yang sudah dirumuskan kemudian harus diuji kebenarannya ya. Pengujian ini dilakukan untuk pembuktian apakah H0 atau H1 yang akan diterima. Nah, kalau misalkan kita sudah menentukan hipotesa di bab 1, nah biasanya di pembahasan jangan lupa kadang orang nggak melakukan pengujian pembahasan pada hipotesa, ya pembuktian, tidak melakukan pembuktian terhadap hipotesa yang sudah ditentukan pada di awal, ya pada awal penelitian. Misalkan H0 tidak ada keterkaitan variabel A dengan kepuasan penelitian, dengan kepuasan pelanggan. Nah, terus kemudian H1 berarti ada keterkaitan antara variabel A dengan kepuasan pelanggan. Nah,
Untuk mengetahui hal tersebut ya, apakah H0 atau H1 yang diterima, kalian harus melakukan pengujian terlebih dahulu. Ya, bukan hanya sekedar metodenya saja yang dijalankan, tapi kalian juga harus melakukan ini ya, melakukan pembuktian terhadap hipotesa tersebut gitu kan. Jangan sampai kalian sudah tentukan hipotesanya di awal ya, tapi di dalam pembahasan hanya membahas metodenya saja, tidak melakukan pembuktian tentang hipotesa. Nah, itu berarti nanti akan jadi pertanyaan ya di akhir, apakah H0 atau H1 yang diterima? Nah, kalau misalkan di situ di kesimpulan tidak ada jawaban antara H0 atau H1 diterima, pada di awal ada, berarti penelitian kalian bisa dinyatakan belum selesai gitu. Ya. Kemudian literatur review, tinjauan literatur. Nah, literatur review biasanya berhubungan dengan penelitian kita pakai ya, yang terdahulu biasanya. Nah, bisa kita ambil dari jurnal ya. Nanti kita bisa bandingkan ya. Literatur review di sini berisi uraian tentang teori, temuan dan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian kita. Jadi penelitian terkait yaitu penelitian terdahulu yang bisa kita jadikan sebagai penelitian kita sekarang ini gitu. Kenapa sih kita mengambil penelitian sekarang gitu? Kita lihat dulu ya, penelitian terdahulu itu seperti apa sih ya penggunaan metodenya. Kalau misalkan kita pakai sekarang kita pakai metode A, dulu pakai metode A ini misalkan kita pakai decision tree ya. Nah, dulu kalau kita menentukan decision tree seperti apa sih gitu. Bisa kita jadikan sebagai bahan pembanding gitu. Nah, ada 3 aspek utama untuk melakukan literatur review, itu supaya artikel terkait dengan isu yang kita minati. Ya, kalau kita memakai metode decision tree, ya berarti kita cari literatur review yang berhubungan dengan decision tree. Kalau kita mau cari ya, tentang data mining, apa namanya, a priori berarti kita mencari literatur review tentang data mining a priori. Nah, kita cari yang sama gitu kan. Ya. Fungsinya untuk apa? Untuk membandingkan ya perbedaannya apa penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang kita jalani. Nah, kemudian berikan evaluasi atau ringkasan gambaran-gambaran yang ada. Ya, kalau kita mau meneruskan penelitian seseorang gitu kan ya. Nah, di akhir penelitian kita bisa memberikan evaluasi. Hasil yang kita lakukan sekarang ini apakah lebih baik dari sebelumnya ataukah hasilnya menurun gitu. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Kemudian ketiga, mendapatkan masukan terkait dengan isu dari publikasi terbaru hingga publikasi terlama sehingga kita bisa mendapatkan gambarannya secara jelas. Oke, di sini mendapatkan masukan terkait dengan isu. Oke, ya gunanya adalah untuk mendapatkan masukan terkait dengan isu yang dari publikasi yang terbaru. Jadi kita kalau bisa ya namanya literatur review, gunakan yang terbaru ya. Kalau tidak, kalau bisa kan kita bisa dapat 1 tahun terakhir ya lebih bagus. Kalau misalnya di 1 tahun terakhir tidak terdapat penelitian yang sama dengan penelitian kita bisa mundur lagi 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun. Paling tidak 5 tahun terakhir ya. Jangan lebih dari 5 tahun terakhir. Kalau misalkan dari 5 tahun terakhir berarti sudah agak-agak expired gitu ya, sudah kelamaan gitu penelitiannya. Oke, manfaat literatur review apa sih? Menempatkan posisi pekerjaan kita pada posisi relatifnya. Kemudian menggambarkan keterhubungan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya yang terkait dengan point of interest kita. Ya, jadi kita lihat keterhubungan antara satu penelitian kita dengan penelitian yang lainnya. Kemudian identifikasi cara lain untuk menginterpretasikan dari cara gap ya atau kesenjangannya itu yang dikumpulkan di thesis analysis ya. Kemudian yang keempat, di antara penelitian sebelumnya kontras dipertentangkan. Nah, yang kelima menjadi poin untuk review literatur ini menjadi dasar kita untuk penelitian berikutnya. Nah, tadi seperti yang sudah saya katakan ya, biasanya di akhir penelitian ya suka ada saran-saran pasti kekurangannya penelitian tersebut, misalkan dia hanya menggunakan hanya menggunakan satu variabel ya. Nah, kita bisa meneruskan dari penelitian tersebut, kita bisa menentukan kita bisa menggunakan 2 variabel, 3 variabel, atau misalkan kita bisa menggunakan metode lainnya, misalkan tadi ya
menggunakan metode neural network, kita bisa menggunakan metode INP atau metode yang lainnya. Terus kemudian yang keenam, dengan menggambarkan fisik of puzzle, ya orang akan menggambarkan significant of the problem, ya di mana evaluasinya pada originality yang terlihat pada metodologi yang sesuai dengan pemecahan masalah. Oke. Langkah-langkah literatur review di sini yaitu pertama, formulasikan permasalahan, ya. Pilihlah topik yang sesuai dengan isu dan interest, ya. Permasalahan harus ditulis dengan lengkap, komplit dan tepat, ya. Jadi kita harus memilih topik yang sesuai seperti yang tadi sudah dikatakan. Kalau kita pakai metode decision tree, ya berarti kita cari literatur review-nya, ya berarti menggunakan metode decision tree. Kalau kita membahas tentang INP, berarti menggunakan INP. Atau kalau kita menggunakan metode web call, berarti yang kita cari adalah menggunakan metode web call. Nah, kemudian yang kedua, cari literatur. Temukan literatur yang relevan dengan penelitian, ya. Usahakan, ya. Banyak kok, nggak mungkin kalau kita pakai metode yang sekarang. Misalnya kita pakai metode decision tree, terus kita pakai metode INP atau metode yang lain dengan alasan kita tidak menemukan topik yang sama, ya kan? Literatur yang relevan dengan penelitian kita itu wajib, ya. Fungsinya untuk apa sih? Sebagai pendukung kita, kenapa kita mengambil metode tersebut, gitu kan? Nah, evaluasi data, lihat apa saja kontribusinya terhadap topik yang dibahas, yang keempat, analisis dan interpretasikan. Ya, diskusikan dan temukan serta ringkas literaturnya. Nah, biasanya kalau misalkan kita ringkas, berarti kita mensitasi, ya. Kita parafrase literatur tersebut. Oke. Sumber-sumber literatur review dari mana sih? Bisa dari paper yang dipublikasikan, ya, baik dalam jurnal nasional, ya, maupun internasional, baik yang terakreditasi atau yang tidak terakreditasi. Terus bisa nggak kita ambil dari tesis? Bisa saja, dari laporan tesis, dari laporan skripsi, ya, dari disertasi juga bisa. Kemudian dari jurnal-jurnal yang dikonferensikan, ya, yang diseminarkan itu juga bisa. Kemudian bisa nggak kita mengambil dari majalah, pamflet, clipping, atau yang lain? Boleh saja. Dari abstrak hasil penelitian juga boleh. Kemudian dari proceeding, ya, juga boleh. Kemudian bisa nggak dari website yang memuat ilmu komputer, misalkan CITESIR, boleh saja. Banyak sekali, ya, sumber-sumber dari literatur review. Oke. Nah, citasi atau penyetiran citasi di dalam penulisan ilmiah sangat penting. Nah, citasi parafrase, ya, kita mengambil kutipan dari literatur review. Dalam penulisan ilmiah, ya, penulis memerlukan bahan pustaka atau literatur review untuk mendukung hasil tulisannya, ya. Gunanya untuk apa sih? Untuk menunjukkan adanya kebijakan di bidang kajiannya, ya. Bisa menerangkan suatu teori, pengertian, atau divisi, ya. Terus untuk memperlihatkan adanya temuan dari ilmuwan lain, ya. Untuk memperkuat temuannya, untuk memanfaatkan metode sebagai pembanding, di mana bahan pustaka yang direview membuktikan ada perbedaan atau persamaan pendapat dengan ilmuwan lainnya. Nah, itu fungsi dari citasi. Oke, ada beberapa referensi dalam mengacu sumber informasi, antara lain cara mengacu yang ditentukan oleh IEEE, ya, 14, Institute of Electrical and Electronics Engineers, ya. Biasanya kita pakai kalau IEEE seperti ini. Biasanya ada, kalau kita mengutip dia akan berurut, ya. Kalau kita mengutip di baru di awal, biasa akan langsung muncul nomor 1 gitu. Terus kalau kita mengutip lagi, maka kutipan nomor 2, selanjutnya kutipan nomor 3 dan seterusnya. Kalau IEEE seperti itu dia akan berupa angka, ya, mulai dari awal. Beda kalau misalkan kita menggunakan asosiasi, ya, psikologi American. Nah, itu biasanya dia tidak menggunakan angka, tapi dia biasanya menggunakan nama akhir dari peneliti dan tahun, gitu.
ada banyak style ya. Tadi selain IEEE ada APA style, MLA style, AMA style. Tapi kalau yang saat ini kita pakai di kampus untuk pembuatan skripsi itu kita menggunakan IEEE karena IEEE ini udah yang paling sering dipakai dalam pembuatan publikasi karya ilmiah. Contohnya seperti jurnal-jurnal itu sudah banyak sekali menggunakan IEEE. Oke, pembuatan karya ilmiah. Pembuatan karya ilmiah merupakan tahapan dari keseluruhan proses atau tahapan yang ada dalam hasil penelitian. Ya, di sini menuangkan hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan merupakan hal yang mutlak bagi seorang peneliti. Karya ilmiah di sini harus bersifat ilmiah dan ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah menurut metodologi yang baik dan benar. Oke, penulisan laporan penelitian juga dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal lain, yaitu agar dapat digunakan sebagai keperluan studi akademis di perguruan tinggi, untuk keperluan perkembangan ilmu pengetahuan, untuk keperluan suatu lembaga tertentu, dan dapat juga dimanfaatkan untuk keperluan publikasi ilmiah. Oke, secara umum kerangka bagian utama kertas karya membuat hal-hal seperti yang dikutip pada gambar berikut ya. Biasanya ada judul, ada abstrak. Nah, abstrak ini biasanya 150 sampai 200 kata ya, berisi tentang permasalahan ya, sedikit tentang analisa dari identifikasi permasalahan, terus tujuannya, biasanya metode, dan hasil akhirnya seperti apa. Nah, biasa kalau bab 1 itu terdiri dari latar belakang dan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup. Bab 2 tinjauan pustaka. Nah, biasanya kita bisa letakkan di sini literatur reviewnya yang berhubungan dengan penelitian kita, yaitu berupa landasan teori yang biasa kita ambil dari buku, kemudian penelitian terkait yang biasanya kita ambil dari jurnal-jurnal. Nah, metode penelitian ini nanti biasanya metode yang kita jalankan pada saat kita melakukan penelitian, tahapannya seperti apa sih gitu kan ya. Nah, pembahasan biasanya prosesnya ya. Kalau kita menggunakan metode NP, maka di sini akan kita bahas dari awal ya, dari tahapan awal sampai dengan hasil akhir. Nah, kesimpulannya biasanya kita mengambil kesimpulan dari penelitian kita. Ya. Nah, biasa juga kita jangan lupa di kesimpulan juga menjawab hipotesa. Kalau di bab 1 ada hipotesa, maka di kesimpulan juga harus ada jawaban dari hipotesa kita. Jadi orang kalau misalkan baca di bab 1, oh hipotesanya ada H0, H1. Nah, bisa langsung melihat di kesimpulan apakah H0 yang terjawab atau H1 yang terjawab gitu. Sorry, H0 yang diterima atau H1 yang diterima gitu. Oke, dan membuat susunan penulisan karya ilmiah ada 5 hal pokok yang harus diperhatikan, itu judul penelitian ya. Judul penelitian hendaklah singkat, spesifik, dan jelas ya, harus mengandung biasanya ada metode yang kita gunakan ya, tujuannya apa. Seperti perancangan IT governance untuk mendukung unjuk kerja lembaga penelitian pemerintah. Berarti di sini ada tujuannya ya. Untuk apa sih dia melakukan penelitian tersebut? Oh, untuk mendukung unjuk kerja lembaga penelitian pemerintah. Gitu, jadi jelas ya. Jangan bertele-tele. Kemudian abstrak. Nah, abstrak merupakan ringkasan lengkap dari penelitian ya. Mencakup problem statement, metode, hasil, dan kesimpulan ya. Di dalam abstrak juga dibuat sebagai menggambarkan isi tulisan. Biasanya dalam satu paragraf ya, jangan buat abstrak itu dalam 2 paragraf, tapi cukup dalam 1 paragraf saja dan menjelaskan problem statement, metode, hasil, dan kesimpulan. Biasanya terdiri dari 150 sampai 200 kata. Nah, untuk pendahuluan biasanya berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, manfaat, dan tujuan penelitian, serta batasan penelitian. Nah, itu ada di bab 1 di pendahuluan. Tinjauan pustaka, seperti yang tadi saya bilang ya, biasanya berasal dari sumber-sumber rujukan, bisa dari buku, jurnal masalah, dan sebagainya yang berhubungan dengan topik penelitian yang kita ambil. Terus metode penelitian di sini menguraikan secara rinci tentang metode yang akan digunakan pada proses penelitian. Ya, menguraikan tentang bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan, ya, penentuan subjek penelitian, ya bisa bahan, alat, dan prosedur yang digunakan, serta menguraikan teknik-teknik yang dipakai. Terus menjelaskan analisis data yang dipakai, serta tujuan agar orang lain bisa melakukan pengulangan terhadap penelitian yang sama. Nah, itu ada di metode penelitian.
Oke, nah hasil pembahasan. Nah, biasanya pembahasan itu membahas penemuan dari hasil penelitian yang mengintegrasikan penelitian, pengolahan, dan interpretasi, serta membuat outline dari hasil pengolahan data seperti tabel, grafik, gambar, dan lain sebagainya. Jadi jelas ya, jangan hanya berupa narasi saja, kalau bisa disajikan dalam bentuk gambar supaya orang yang melihatnya atau membaca bisa tahu ya, bisa tahu apa yang dimaksud oleh peneliti gitu, hasilnya seperti apa sih. Jadi situ ada gambarannya. Oke. Nah, kesimpulan dasar menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran yang belum berisikan rekomendasi untuk melanjutkan segala sesuatu yang belum dilaksanakan pada penelitian sebelumnya. Nah, review hasil penelitian atau review kelemahan kesalahan rangkup kesimpulan atau future research-nya bagaimana. Nah, itu ada di kesimpulan dasarnya. Oke, daftar pustaka. Nah, hampir seluruh penelitian dibangun berdasarkan penelitian yang sebelumnya. Dan di sini para peneliti biasanya mulai dengan membaca literatur yang berkaitan dan mendapat ide dari literatur yang tersebut. Ya, dalam menyajikan hasil kerjanya, maka para peneliti tersebut memberikan acknowledge kepada para pendahulunya dengan menuliskan sumber-sumber dokumen tersebut pada bagian daftar bacaan, di mana daftar pustaka biasanya berisi daftar sumber rujukan yang digunakan dalam bentuk karya ilmiah. Jadi kalau semua kutipan-kutipan yang kita pakai, yang tadi kita kutipan menggunakan STAR IEEE ya. Nah, biasanya di daftar pustaka akan ada tuh sumber-sumbernya. Jadi nanti kita sesuaikan. Nah, untuk mempermudah pembuatan daftar pustaka, ya, biasanya kita menggunakan aplikasi Mendeley, ya, untuk menstasi. Jadi kalau misalnya kita nggak perlu lagi tuh buat manual, ya. Jadi kalau kita ada 10 di dalam paper kita di dalam bab 1, bab 2, bab 3 kita misalkan ada 10 kutipan, ya ada 10 sumber literaturnya, maka di daftar pustaka pun ada 10 dan itu sudah tertarik otomatis gitu kan oleh sistem Mendeley-nya. Jadi kita nggak perlu lagi menulis manual. Itulah kelebihan kalau kita menggunakan Mendeley atau aplikasi stasi yang lainnya. Oke, nah sekarang kita sampai ke penjelasan tugas presentasi kelompok ya. Oke, untuk tugas nanti setelah UTS nanti kan akan ada presentasi, nanti itu akan dijadikan sebagai nilai UAS ya. Karena kalian ada 40 nanti 1/2 cukup ya, karena ini kan hanya proposal saja ya, proposal poster dan lainnya, tidak sampai kalian membuat aplikasi, Ibu rasa cukup. Ya, nanti karena maksimal kan biasanya hanya 2 orang, 2 atau 4 ya. Oke, nanti kita bahas aja deh di grup ya, mau 2 atau 4 orang. Oke, tugas kalian adalah membuat proposal dan poster tentang PKM ya. Nanti mengacu kepada website Simbol Mawar kemdikbud.go.id, nanti patokannya adalah acuannya adalah menggunakan yang tahun 2022 yang terbaru. Ya. Usahakan mencari judul ya. Pilih masalah atau topik yang sedang hot, aktual serta mendesak untuk dipecahkan, yang bersifatnya urgensi masalah. Kemudian kaitkan dengan bidang PKM yang ada dan berikan penyelesaiannya sesuai dengan kompetensi dan kemampuan. Kemudian jabarkan manfaat PKM, pastikan judul menggugah rasa ingin tahu seseorang secara umum. Nah, jangan lupa kalian membuat proposal dan poster. Nah, oke. Nah, ketentuan membuat poster PKM ini kalian nanti ya, yang dibuat adalah ukuran 40 x 60, di mana dalam poster tersebut ada judul PKM, skim PKM-nya, ada PKM penelitian ya, pengabdian masyarakat, karya cipta, terus ada latar belakangnya secara singkat, tujuan dan manfaatnya seperti apa, luaran dicapai, serta keunikan atau kekuatan penelitian Anda jika ada. Ada kesimpulan, terus ada gambar ilustrasi, ya, bisa alat, masyarakat, web, prototipe, keadaan dan lingkungan, terus ada kata-kata inspirasi, terus ada grafik jika memang diperlukan. Oke. Nah, ini nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Pasti biasanya kalau jelaskan di awal juga suka lupa. Nanti kalian tinggal lihat di slide pertemuan pertama saja.
Nah, ini adalah contohnya poster ya. Contoh poster di sini ada gambar, ya ada latar belakang konsep media pembelajaran seperti apa. Kalau memang diperlukan grafik atau gambar-gambar lainnya, ya silahkan tampilkan gitu. Oke, berasa cukup sampai di sini ya. Nanti kita akan masuk ke ruang diskusi saja ya. Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.